diceritakan. Selamat pagi, brothers dan sisters. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali memuji Tuhan bersama-sama. Kita memberikan semangat, thank you untuk seluruh multimedia yang ada di studio. Kita ada di sini dengan didampingi beberapa brother sister juga. Kita tidak pernah ragu dan kita memuji atas ketekunan kalian. Pagi-pagi udah ada di sini. Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Kita juga selalu dapat di sini ada Anton, penduduk tetapnya kita. Ini adalah ikonnya Bogor dan Depok. Ya, emang dia setia sebagai ikon. Ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang mengikuti Yesus, bagaimana kita memuji Yesus dan meninggikan Yesus. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang mengatasi segala hal, bahkan segala persoalan hidup kami tidak ada yang terlalu besar bagimu, karena Engkau Tuhan yang ada di sana. Bahkan jika Engkau membiarkan kami Tuhan menjalani satu hal untuk membentuk karakter kami, Engkau juga ada di sana bersama dengan kami. Bantu kami hari ini Tuhan, untuk kami tidak pernah ragu sedikit pun, dan tidak pernah mau mundur dari iman kami. Walaupun segala hal di sekitar kami sepertinya menarik kami mundur, menarik kami ke bawah, menjatuhkan kami, tetapi kami mau terus Tuhan, bertumbuh lebih di atas segala persoalan hidup kami. Kami percaya Yesus akan menuntun kami melewati semuanya. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu yang adalah inspirasi dari Roh Kudus. Ajar hamba-Mu juga menyampaikan hanya yang Tuhan mau sampaikan. Di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini, Jesus Fix. Tetaplah Yesus. Apapun boleh persoalan hidup kita, apapun boleh terjadi, Yesus tetap. Itu tidak boleh goyah. Keadaan apapun yang dihadapi saat ini, situasi apapun yang mungkin ada sedikit kebimbangan, tetapi Yesus tetap. Amin. Surat Ibrani sangat relevan, sangat nyambung, sangat cocok bahkan dengan iman kita hari ini. Gereja waktu itu di Roma mengalami persoalan internal, penganiayaan eksternal, penganiayaan internal, bahkan ada pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Hari ini sama, penganiayaan dari luar, bentuknya aja yang berbeda. Kadang-kadang bukan berbentuk penganiayaan sebenarnya, cenderung adalah bersifat tawaran dan godaan. Tapi itu juga bisa membuat kita mundur iman dari Kristus. Penganiayaan dari dalam bisa juga, tetapi bentuknya yang berubah. Lebih banyak adalah persoalan-persoalan, konflik, pengharapan-pengharapan yang tidak terpenuhi. Bahkan ada kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan di dalam hubungan antara brothers dan sister di dalam jemaat. Dan itu juga bisa membuat iman kita mundur dari Kristus. Pengajaran yang membingungkan, itu lebih kepada hari ini adalah pemahaman yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda, pengertian yang berbeda-beda akan berbagai hal di dalam jemaat. Semua itu bisa membuat iman kita mundur dari Kristus. Jadi mau eksternal, internal jemaat, atau bahkan internal diri kita, itu pun bisa membuat iman kita mundur dari Kristus. Hal-hal yang dinyatakan di sana sebagai tanda-tanda kemunduran dari iman kepada Kristus adalah orang udah mulai malas atau lamban mendengar. Ya khotbah lagi, firman lagi, mulai ada itu di dalam hati kita, bibit-bibit itu mulai ada di dalam hati kita. Baru apa lagi? Kita mulai mengeraskan hati kita. Ya sudahlah. Kemudian kita berhenti bertumbuh sebagaimana seharusnya. Harusnya kita udah punya keyakinan yang lebih. Tetapi karena berhenti bertumbuh, situasi di sekitar kita bertumbuh terus, membebani kita makin berat, makin berat. Dan kita berasa, menjadi Kristen kok makin berat ya, bukannya makin lega. Sebenarnya kitanya yang berhenti bertumbuh.
Mulai apa? Menjauhi pertemuan. Awalnya sih nggak langsung menjauhi, mengabaikan. Abai 1 hari, abai 2 hari. Ya udah, dimulai dengan apa? Terlambat, sekedar. Kenapa? Karena seolah-olah pertemuan tidak mengubah hidup saya. Tetapi sebenarnya inilah kemunduran iman. Kemudian kita sampai kepada persoalan-persoalan hidup yang bahkan kita merasa itu di luar hidup kita, di luar iman. Kok saya makin gak berdaya menghadapi segala hal ya? Kadang-kadang hal-hal kecil, baik itu dalam hubungan kita, itu menjadi membuat kita lemah dan putus asa. Sepertinya tidak ada harapan di dalam hubungan, tidak ada harapan di dalam pekerjaan, tidak ada harapan di dalam keluarga, dan seolah-olah semuanya kita putus asa. Akhir dari semuanya ini adalah, ini yang paling kita takut, murtad dari Allah. Kita tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan begitu murtadnya. Tapi kita tidak lagi menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita. Tidak menjadikan dia lagi berkuasa mutlak atas hidup kita. Kita tidak akan murtad dengan bilang, aku tidak percaya Yesus. Mungkin tidak kita katakan itu. Sama di surat Ibrani pun, hal ini bisa terjadi. Jadi sangat relevan ya, kitab Ibrani buat kita. Jadi dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Penulis surat Ibrani sangat keren membuatnya. Dia meninggikan Yesus dibanding apapun yang kamu punya hari ini. Terutama ini ditujukan kepada saudara-saudari kita yang background Judaisme, karena mereka mau mundur kembali ke Judaisme aja lah. Kalau kita enggak, kita bisa mundur ke dunia, bisa juga. Tapi dikatakan Tuhan, semua ditunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Ditinggikan Yesus. Lebih tinggi dari nabi, malaikat, Musa, imam agung, Abraham. Bahkan sebagai imam besar, keimamannya lebih tinggi. Perjanjian dengan dia lebih tinggi. Tabernakelnya lebih tinggi. Korban persembahan lebih tinggi. Karena dia mengorbankan dirinya. Ada sisters, seberapa tinggi posisi Yesus dalam hidup kita hari ini? Masihkah Yesus lebih tinggi dari segala kekhawatiran kita? Masihkah Yesus lebih tinggi dari segala hal impian kita? Kalau tidak, kita akan kehilangan ketertarikan kita dan kita akan mundur kepada Yesus. Worshipnya kita hari ini meninggikan Yesus enggak? Ketika dunia berusaha merendahkan Yesus, sepanjang masa keberadaan Yesus, kepribadian Yesus, karya Yesus terus direndahkan. Tapi dalam hidup kita, apakah Yesus turut direndahkan hari ini? Ada 2 hal yang akan mengembalikan posisi Yesus dalam hidup kita dan mengembalikan posisi iman kita kepada Yesus yang kita akan belajar. Di Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Amin, kita umat yang kudus. Bukan karena kita hebat, karena Tuhan mau tinggal di dalam kita. Kita mau baitnya Roh Kudus, makanya kita orang yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Panggilan kita bukan panggilan duniawi, tetapi panggilan kita adalah panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di NIV dikatakan, fix your thoughts on Jesus. Kalau kata pandanglah seolah-olah kurang dalam maknanya. Tapi dikatakan, fix your thoughts on Jesus. Kira-kira ini, tetapkan pikiran kita pada Yesus. Kata fix diambil dari kata noyen.
mempertimbangkan atau memikirkan dengan penuh pertimbangan, merenungkan dan mengkonsentrasikan pikiran kita pada hal tersebut. Kita memikirkan Yesus dan mempertimbangkan baik-baik tentang Yesus itu. Merenungkan Yesus itu. Mengkonsentrasikan pikiran kita kepada Yesus di tengah segala situasi kita. Amin. Fix your thoughts on Jesus. Kira-kira ini terjemahan bebasnya. Memperhatikan hidup Yesus secara aktif. Tidak pasif. Apa maksudnya secara aktif? Setiap hari kita memperhatikan hidup Yesus. Kadang-kadang brother sisters, terlalu sibuk kita memperhatikan hidup kita sendiri. Sampai kita lupa bahwa ada satu kehidupan yang ideal, luar biasa, itu kehidupan Yesus. Kita lupa memperhatikan itu. Memfokuskan energi dan mental kita pada diri Yesus. Kadang-kadang kita hari ini terlalu sibuk memfokuskan energi dan mental kita pada Yesus. Akhirnya mental kita. Karena diri kita nggak bisa mengerti sepenuhnya betapa baiknya Yesus itu. Hari ini kita kekurangan orang baik dalam hidup kita. Bahkan kecenderungan kebaikan kita dihianati orang. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita memfokuskan kebaikan pada kebaikan kita, bukan kebaikan Kristus. Tapi kalau kita fokus pada kebaikan Kristus, selalu ada berlimpah kebaikan dalam hidup kita. Amin. Melakukan segala usaha, make every effort, menjadi seperti Kristus. Inilah goal kita, ultimate goalnya kita sebenarnya. Menjadi seorang Kristen. Anak kampus, melalui kehidupan kampus kita. Kita akan menjadi Yesus. Seperti Yesus masuk kampus. Kira-kira kalau dia jadi anak kampus akan seperti apa dia? Anak teens, dalam sekolahnya kita. Kalau kita menjadi seperti Yesus, kebayang nggak kalau Yesus pergi ke sekolah? Yesus manusia loh, 100% loh. Karena dikatakan dia besar dalam asuhan papa mamanya. Dia makan ayam, dia makan pisang, dia juga makan ikan loh. Seperti kita. Sama dengan single hari ini, kalau kita dalam kehidupan single life-nya kita, Yesus single life-nya luar biasa loh. Karakter apa yang punya seperti Yesus sebagai single? Kita menghidupkan karakter Yesus itu kembali di dalam pernikahan kita. Wow. Kalau suami menjadi seperti Yesus karakternya, dia akan sangat dicintai oleh istrinya, anak-anaknya. Bukan ditakuti. Bagaimana orang tua hari ini? Ketika kita menjadi seperti Yesus. Ini sulit bagi orang tua. Karena Yesus umurnya kan 33 tahun. Saya udah 66 tahun, 70 tahun dan gak ada contohan. Makanya dikatakan Yesus, ada ajaranku di sana, ya udah ikutin ajarannya. Fix your thoughts on Jesus. Kenapa perlu ini? Kalau kita tidak fix, kita tidak tetapkan pikiran kita tertuju kepada Yesus, ini yang akan terjadi. Kita tidak melihat lagi bahwa Yesus itu punya otoritas atas hidup kita. Dikatakan di sana dia bicara dua hal. Ketika kita memikirkan tentang Yesus, ada dua hal yang harus kita kunci. Pertama, Yesus adalah rasul, kedua dia imam besar. Rasul artinya pembawa pesan. Pesan Tuhan kepada kita. Tetapi dia juga imam besar, pengantara, pembawa kita kepada Tuhan. Wah, komplit. Rasul adalah dalam keyakinan kita Kristen, otoritas tertinggi yang diberikan kepada manusia. Kalau kita tahu kepada Rasul Petrus, kunci kerajaan diberikan, itu otoritas tertinggi. Tetapi di dalam ajaran Yahudi, otoritas tertinggi yang diberikan kepada manusia adalah dia bisa membawa umat kepada ruang Maha Kudus. Wah, aku udah lari dari kamera ini. Hilang pengkhotbahnya, suaranya ada. Keasikan. Ini kebiasaan saya yang selalu dimarahi sama Carol sama Steve. Jangan lari dari kamera, Bang. Ya Carol, Steve, saya nggak lari dari Tuhan aja, itu yang penting.
Ini yang dikatakan, ketika kita melihat Yesus, dia yang membawa pesan Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya membawa pesan Tuhan, dialah pesan itu sendiri. Injil kita sebutnya. Tetapi dia juga yang membawa kita kepada Tuhan. Dia juru selamat kita, dibawa kita kepada Tuhan. Itulah yang terkunci di dalam pikiran kita. Makanya disebut kalau kita konteks ayat pasal 3, itu berbicara kesetiaan. Kesetiaan Musa, kesetiaan Yesus. Yesus setia, dia akan terus lakukan terus menerus. Sampai kapanpun Yesus akan terus membawa pesan buat kita. Tapi dia juga akan terus membawa kita kepada Bapa di surga. Karena itulah hidupnya, setia. Itulah tujuannya, untuk itulah dia hidup. Amin. Dikatakan ini, faithful. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Di dalam bait Allah lah terjadi tadi itu. Dia pembawa pesan, dia juga pengantara kita. Dan rumahnya ialah kita. Wow. Di dalam kita loh. Di dalam kita sekarang Yesus sebagai rasul. Makanya kita pun pembawa pesan. Amin. Di dalam kita dia sebagai pengantara. Makanya kita juga membawa orang kepada Tuhan. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Wow, kalau enggak kita setia, tahu enggak kenapa ada perselingkuhan? Nah, ini pasti kita suka nih. Aku belum pernah mencoba sih. Mengapa ada perselingkuhan? Karena pikiran kita enggak fix. Contoh, kalau pikiranku enggak fix ke damai, akan muncul damai-damai yang lain. Aku buka sedikit pikiranku ke sana. Hanya dimulai dengan yang biasanya curhat sama damai, saya curhat sama yang lain. Saya kasih ruang. Masuk. Makanya dikatakan tadi ketika fix your thoughts, dia langsung masuk, setia. Itulah hubungannya. Pikiranlah menentukan kita akan setia atau tidak. Kenapa? Karena pikiran juga lah yang bisa mengalihkan. Lihat, pikiran kita hari ini masih dikuasai pandemi atau dikuasai Kristus. Banyak loh dari kita bangun pagi, hal-hal simpel ya. Saya nggak berbicara tadi penganiayaan internet. Kalau sekarang hidup tanpa internet seperti aku hidup tanpa kamu. Iya kan? Wah, seru banget di studio ini loh. Internet gitu loh, itu bisa memenuhi pikiran kita karena kita butuh satu klik, semua akan nabrak kita, bum 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 bum. Tinggal klik lagi, bum 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 bum, klik lagi, bum. Lewat satu hari. Media sosial, tujuannya sih emang untuk sosialisasi. Sosialisasi kok program pemerintah. Bahasanya. Online, serba online. Waduh. Online shopping. Wah, itu mengalihkan pikiran. Saya nggak tahu kenapa sister itu ya bisa hanya lihat semua online shop, masukin keranjang, hapus lagi. Masukin keranjang, hapus lagi. Masukin keranjang. Apa nikmatnya sih? Gua kalau nggak bisa gue beli nggak nikmat. Beda kali, mereka bisa berjam-jam yang masukin keranjang. Kalau saya yang punya online shop, saya akan kasih tarif masukin keranjang 1 perak, pasti gede untungnya tuh. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau dulu mungkin, ya kadang-kadang aku mengerti, mungkin karena nggak jalan-jalan ke mall lagi kalian, jadi di situ aja jalan-jalan lihat gitu. Itu hal yang enak, nyaman. Tetapi ada hal yang krisis, bisa juga mengalihkan pikiran kita. Perang. Hari ini terjadi peperangan Rusia dengan Ukraina. Padahal brother sister kita banyak di sana. Bahkan mungkin ada 9 sampai 10 ribu brother sister kita di Rusia
Ukraina dan seluruh pecahannya, Uzbekistan semua ada di sana, Moldova. Yang bersaudara itu karena politik, ada perang. Bisa nggak ini menakutkan kita dan mempengaruhi pikiran kita? Iya bisa. Perubahan-perubahan sebagai dampak dari situasi dalam hidup kita harus berubah cara beribadah. Berubah ini, ada yang bilang online, offline. Walaupun udah 2,5 tahun, tapi itu masih bisa mengganggu pikiran kita. Come on lah, udah selesai. Pergumulan-pergumulan hidup yang baru, pekerjaan, penyakit. Ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Kadang-kadang dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, kalau kita nggak fix, kita nggak tetapkan pikiran kita pada Yesus, gampang sekali beralih pikiran itu. Lewat 1 hari, lewat 2 hari, 3 hari, akhirnya terjadi. Adalah keputusan kita setiap hari, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari. Fix your thoughts on Jesus. Itu adalah keputusan. Apa yang terjadi? Di kitab Ibrani, orang yang pikirannya beralih dari Yesus, keras hati dikatakan, tidak lagi mau mendengar, sesat hati, tidak lagi mengenal jalan Tuhan. Nggak tahu lagi. Banyak orang bertanya hari ini benar apa tidak? Itu udah tidak mengenal jalan Tuhan. Harusnya sebagai Kristen kita clear semua di dalam Alkitab kita, mau tentang pernikahan, tentang hubungan, tentang apapun semua ada di sana. Tapi kita tidak mau mengenal jalan itu. Kita justru mengabaikan jalan itu. Tetapi apalagi hati kita udah mulai jahat. Hati yang jahat itu apa? Salah satu ciri-ciri awalnya tidak percaya lagi, mistrust. Kenapa? Apa hubungan hati jahat ya bro? Tentang tidak percaya. Coba. Orang yang kita ini, kalau kita udah nggak percaya orang, kita akan berpikir orang itu semua jahat. Karena kita ini punya hati jahat, kita pikir orang jahat seperti kita juga. Kemudian hati tegar, hati kita tegar, udah ditipu daya dosa, udah jatuh oleh dosa, jatuh oleh dosa berulang-ulang. Tetapi tetap tegar di dalam dosa. Kalau tegar di dalam Kristus, amin. Tapi tetap hati kita terus di sana, nggak bisa keluar dari sana. Kenapa? Karena pikiran kita yang terpaku di sana. Bukan Kristus yang tidak berkuasa, tapi pikiran kita tidak melihat kepada Kristus. Tidak fix. Amin. Ini yang pertama untuk kita bisa tinggikan lagi Yesus dalam hidup kita dan mengangkat kembali iman kita untuk tidak mundur. Amin. Kita lanjut ya. Ibrani 12 ayat 1b dan sampai 2c. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau tadi dia berbicara pikiran kita yang tertuju kepada Yesus, sekarang dikatakan fix your eyes on Jesus. Tetapkan pandangan pada Yesus. Kenapa? Karena kita sebenarnya sekarang berbicara lagi berlomba. Perlombaan iman. Kebayang nggak kalau orang pelari ya, mau itu pelari maraton, mau itu pelari sprinter. Coba kalau pelari itu gini, dia sambil lari, dia lihat-lihat ada bakso lewat. Mana bisa? Coba kalau pelari itu sambil lihat favorit di podium. Itu udah kehilangan waktu. Iya kan? Atau coba sambil dia lari, sambil lihat-lihat mana calon favorit. Nggak bisa. Coba kalau kita berlari, bahkan kita nggak peduli yang lain. Yang kita mau fokus adalah garis finish. Dan dikatakan di sini, Yesus sudah menunggu kita di garis finish. Amin. Dia udah di rumah Bapa menunggu kita. Yesus itu sekarang menunggu kita semua untuk pulang. Fix our eyes on Jesus. Mengunci pandangan kita, seperti kita kunci. Kita seperti pakai kacamata kuda, hanya pada Yesus. Apapun persoalan hidupku hari ini, pandanganku kepada Yesus tidak mau beralih. Mengalihkan pandangan dari segala hal selain Yesus. Ini nggak gampang ya. Karena begitu banyak yang indah. Mata kita dimanjakan oleh media hari ini. Saya lihat Instagram ya, waduh,
tampilannya keren semua. Gila, saya lihat brother sister saya di Instagram, kok mereka Tuhan lebih kinclong di Instagram daripada di kenyataan hidup ini. Keren banget. Saya sampai ada ya, saya lihat Carol di Instagram, saya nggak kenal loh. Jujur, kalau saya jadi Steve, saya nggak percaya yang itu, saya percaya yang ini. Ya Steve. Saya nggak percaya yang itu, yang saya percaya yang di depan saya sekarang ini yang saya percaya. Iya, makanya saya nggak terlalu suka sebenarnya Instagram, walaupun itu kita bisa gunakan luar biasa untuk Tuhan. Cakep semua. Saya lihat ya restoran ya. Saya lihat kalau dulu saya selalu suka nyari itu, apapun tempat saya nyari di Google Maps, karena saya kan orang lebih suka alamatnya. Sekarang kan di Instagram, cakep. Saya selalu kecewa loh pas lihat aslinya loh. Kan lebih enak begini kan, waktu kita lihat itu nilainya 4, pas nyampe 5 gitu loh. Ini nilainya 9, pas nyampe, aduh, saya ini gak suka ditipu karena dulu penipu. Inilah pandangan kita hari ini, apa yang kita zoom in, Yesus, tapi nggak bisa hanya zoom in Yesus tanpa zoom out yang lain. Itu masalahnya. Karena pandangan kita gampang terdistrak ya. Cia, tadinya mau baca Alkitab. Rencana nih, besok jam 7 baca Alkitab. Masuk ke toilet sebelum jam 7. Di toilet biasa ngapain? Buka Instagram. Update status. Untung gak selfie. Untung gak selfie dia. Kan udah kebiasaan selfie kan. Jadi kadang-kadang dimanapun udah selfie. Iya. Jangan-jangan kita jatuh dari pohon pun yang pertama kita ambil kantong kita lihat handphone. Selfie gini. Ini lucunya, saya dulu paling benci selfie. Sekarang saya lebih benci lagi sama diri saya, karena saya pun udah selfie. Padahal nama saya John. Banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan kita. Dikatakan di sana, Yesus itu adalah dia pioneer of faith, perfecter of faith, perintis iman dan penyempurna iman kita. Apa maksudnya? Yesus yang memulai iman kita dan dia juga membawa itu sampai akhir. Dia yang memulai iman kita di awal. Apa yang disebut dengan perintis iman? Karena Yesuslah sebagai imam besar yang menembus batasan-batasan ruang kudus, maha kudus, sampai kita sekarang punya akses langsung kepada Tuhan kita. Dia yang merintis jalan itu. Dan setelah dia rintis jalan itu, dia bawa kita ke jalan itu, dan dia menunggu di akhir untuk menyempurnakannya. Jadi iman itu nggak selesai ketika kita dibaptis. Ketika kita di awal. Membawa iman pada kesempurnaan. Inilah perjalanan Kristen setiap hari. Bukan mundur iman, tapi iman itu makin tinggi, makin sempurna. Amin. Konteks dari ayat ini adalah tadi di awal, berlomba dengan tekun. Berlomba dengan daya tahan. Apa maksudnya daya tahan? Karena kita harus finish sampai akhir. Buat apa berlomba kalau setengah jalan pulang? Seperti kita biasa dulu ya kalau naik gunung ya waktu saya single. Bukan gunung sehari ya. Kita ajak sister semangat. Pas sampai di gunung lihat gunungnya. Sister bilang, nah, kalian aja naik, kami di sini ngopi-ngopi. Iya elah. Hari ini apakah kita Kristen yang berhenti setengah jalan? Seperempat? Atau kita terkenal dulu sebagai seorang yang memulai dengan luar biasa, tapi sekarang sudah veteran. Bahkan cerita iman kita lah, cerita masa lalu. Saya nggak lihat di Alkitab loh, ada nostalgia iman. Nggak ada loh. Walaupun saya penyuka lagu-lagu nostalgia sebenarnya, tapi nggak ada. Iman itu ke depan. Betul nggak kalau kita baca Ibrani 11? Iman itu tentang ke depan, bukan mundur. Kalau mundur itu namanya apa? Parkir. Ini Yesus kita udah nunggu di sana. Dia yang memulai ini, dia menunggu di garis finish. Masa kita hanya mulai dengan Yesus tapi nggak mau mengakhiri dengan Yesus? Pernikahan dimulai dengan Yesus tapi nggak diakhiri dengan Yesus, sedih sekali.
Kita lihat di sepanjang Ibrani pasal 11 disebut Hall of Faith, pahlawan-pahlawan iman ya. Dikatakan di sana Habel, Henok, Nuh, Abraham. Inilah orang yang bertekun, telah mati dalam iman. Saya ingin disebut mati dalam iman. Jangan mati di dalam kesusahan. Jangan mati di dalam kekhawatiran. Jangan mati di dalam kekalahan. Mati di dalam iman. Tidak memperoleh yang dijanjikan. Maksudnya apa? Karena mereka belum melihat Yesus. Kita bersyukur loh melihat Yesus. Menjadi orang asing dan pendatang di bumi. Mereka merasa asing. Kenapa? Mereka jadi seperti tidak punya tanah air menetap. Melihat hanya dari jauh. Seberapa jauh dibandingkan kita aja, mungkin masanya mereka bisa 3.600 tahun. Masa kita ke mereka. Dari mereka sampai Yesus saja udah hampir 1.600 tahun. Dari Yesus ke kita udah 2.000 tahun. Dia nggak melihat itu sampai dekat, bahkan merindukan tanah air surgawi, tapi itu kerinduan mereka. Kerinduannya adalah masa depan. Amin, brother sisters. Jangan sibuk masa lalu. Jangan mundur ke depan. Hal terbaik ada di depan. Amin. Hal terhebat ada di depan, bukan di belakang. Ada lagi Musa, punya sikap yang sama, berlomba dengan tekun. Dia melihat iman itu adalah sebuah perlombaan. Yang berlomba dalam iman itu selalu menuju ke depan. Coba kalau kalian lihat pelari begini, saya kasih tahu. Pelari begini, gimana rasanya? Pelari itu harus begini, condong ke depan. Berapa banyak kita hari ini melangkah sebagai Kristen seperti ini, ketarik terus ke belakang. Harusnya kita condong ke depan. Karena Kristus ada di depan. Amin. Memilih menderita sengsara. Memilih loh. Dia bukan disuruh, dia bukan dipaksa. Musa punya kesempatan mengalami semua fasilitas sebagai anak dari putri Firaun. Menolak status itu. Tidak mau menikmati kesenangan sementara dari dosa. Nggak mau dia. Kesenangan itu ada nanti, kesenangan yang kekal. Menganggap penghinaan karena Kristus bukan sebagai kelemahan, kekalahan, tapi kekayaan. Pandangannya tertuju kepada upah surgawi. Bertahan karena melihat yang tidak kelihatan. Wow, inilah orang yang berlomba dengan tekun. Hari ini pandangan kita kemana? Brother sisters, pandangan kita kepada persoalan terpaku terus, atau pandangan kita kepada favorit yang disambar brother itu, sampai kita nggak mau lagi memulai yang lain? Atau sekarang setelah ada pacar, ke situ terus seperti Wahyu, itu terus. Jadi seperti saya juga punya dulu 5. Nggak gitu-gitu amat. Kita bisa juga loh, hal yang sekarang membuat kita terpaku ke sana, sampai kita nggak bisa melihat hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Terkunci pikiran kita. Inilah Yesus kita. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Taruh itu di dalam pikiran, dan sekarang yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya baca ayat ini, saya ngambilnya begini. Yesus lakukan itu bukan buat dirinya. Yesus setia, tekun menanggung apapun. Buat saya, supaya saya jangan lemah dan putus asa. Apa yang buat kita lemah hari ini? Melihat masalah besar. Makin kamu lihat masalah, makin besar. Lihat, merasuk ke pikiran. Sekarang bukan masalahnya lagi, kamunya yang bermasalah sekarang. Kita pikir masalahnya yang terlalu besar. Bukan, kitanya yang bermasalah di dalam melihat sesuatu. Karena kita tidak melihat kepada Yesus. Jangan menjadi lemah. Karena Yesus kita dengan diam
Segala penderitaan itu dijalani nama Dia. Amin. Kita punya contoh iman yang sempurna. Makanya disebut Dia perfecter of faith. Jesus fix. Yang lain blur. Yang ada hanya Yesus. Fix our thoughts on Jesus. Tetapkan pikiran kita kepada Yesus. Setialah, faithful. Fix our eyes on Jesus. Finish the race. Selesaikanlah pertandingan iman kita. Karena Yesus yang memulai. Dia juga bertanding bersama kita. Dan Dia menunggu kita di garis finish. Brothers and sisters, tetaplah Yesus. Pastilah Yesus. Apapun keadaan kita hari ini. Saya hargai Ciani. Dia keluar dari satu pekerjaan. Karena dia mau tetap Yesus. Dia dapat pekerjaan yang baru. Tantangan baru lagi. Tapi dia mau tetap Yesus. Kita berdoa untuk Ciani bisa lewatin ini. Karena Yesus adalah setia. Yesus tekun. Ciani, jangan lelah. Jangan putus asa. Brothers sisters, jangan lelah. Jangan putus asa. Apapun persoalan kita, bahkan jika itu internal kita hubungan satu sama lain, jangan lelah, jangan putus asa. Apalagi mundur daripada Kristus. Karena Kristus ada di depan. Hal terbaik selalu ada di depan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang mau berjalan bersama kami dan menunggu kami di garis akhir. Hal terbaik adalah pertandingan iman kami seperti sedang berlari kepada pelukan Kristus. Karena Engkau menunggu kami di depan. Kau Tuhan yang tahu segala perasaan kami. Karena Engkau lebih dahulu melalui garis pertandingan itu. Dan Engkaulah contohan kami. Biarlah pikiran kami Tuhan, pandangan kami tetap kepada Yesus. Bawa kami Tuhan melewati segala persoalan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.